Yuk. Happy, let's go. Assalamualaikum Uma. We are 20 Uma. Sahabat dakwahmu, Sahabat Mahmudmu. Mantap, akhirnya kita ketemu lagi ya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang beauty standar. Ini kan bukan akhir-akhir ini sih ya, kayaknya udah lama juga. masalah yang terus-terusan ada. Ya, terus-terusan ada. Standar kecantikan ini tuh kan kayak kecantikan itu udah ada standarnya gitu loh. Harus putih, harus mancung, harus apa lagi ya? Sekarang mah lagi Tinggi and di Korea ya. Kurus, Nah sekarang tuh langsing. kiblatnya lagi ke Korea. Korea Selatan. Kalian pernah gak sih ngerasa insecure gitu sama diri sendiri? Pernah banget. Sampai kayak nanya-nanya ke diri sendiri kayak, ih aku teh kalau pengen cantik harus mancung deh. Kayaknya ini kurang mancung deh. Ya aku kurang putih deh, Kurang pernah ngerasa putih. gitu gak sih? Iya, Kurang kurus. Karena kan di sosial media tuh banyak banget bahan buat kita insecure kan, kayak influencer, youtuber dan lain-lain, kayak mereka tuh pamer body goals, berat badannya harus segini, badannya harus segini kayak gitu kan. Harus Itu bikin orang-orang tuh jadi insecure, termasuk kita juga ngalamin semua hal itu gitu loh. Menurut kalian beauty standar itu gimana sih? Apalagi di dalam Islam. Bener gak sih cantik tuh sebatas fisik aja? Tadi aku bilang tadi kan, harus putih, harus gitu dan lain-lain lah. Sampai orang-orang tuh berani kayak ngeluarin uang untuk merubah fisik mereka. Sama banyak produk-produk pemutih. Nah, iya. Pangsi. Itu semua untuk Ada yang memenuhi berat. tadi standar Ya, kecantikan. padahal kan nggak ada puasa nggak sih? Udah putih, pengen tinggi, Pengen tinggi, pengen kurus. Kayak Tadi Tata udah bilang soal standar kecantikan yang menyinggung dalam Islam gitu ya. Yes, betul. Kalau ngomong-ngomong soal standar kecantikan itu sebenarnya sangat bervariasi banget gitu. Tergantung pada budaya, waktu dan tempat. Secara umum, beberapa ciri standar kecantikan di dunia itu meliputi kulit yang tadi dibilang putih, bersih, terus indah, simetris, langsing, banyak lah gitu ya. Meskipun dari beberapa standar kecantikan tadi gitu sebenarnya itu subjektif dan bisa berbeda-beda tergantung pada budaya dan individu yang menilainya. Nah, guys, selain kecantikan tadi secara fisik, kita juga mengenal istilah inner beauty. Beauty blender ya? Bukan, inner beauty kecantikan yang berasal dari dalam. Mixer gitu. Nah, inner beauty ini mencakup nilai-nilai yang ada dalam kepribadian kita, moralitas, empati, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk merawat diri sendiri gitu. Inner beauty tidak terlihat secara fisik, melainkan cerminan melalui perilaku dan sikap seseorang. Banyak faktor guys, antara media, budaya, sejarah, dan industri yang bergerak di bidang kecantikan. Jadi memang faktor yang mendasari muncul kecantikan itu dan berkembangnya dunia bisnis di latar belakang yang paling menonjol itu ya motif bisnis. Iya, benar. Ya kan? Karena kayak iklan-iklan skincare pun brandingnya tuh yang putih. Betul. Jadi seolah-olah Jangan nggak sih? Nah makanya muncullah gitu kan perskincarean merek B, A, C, D Pengen gitu pakai kan. skincare ini biar Iya. kayak bisa Blackpink. Langsing juga ya. Ya benar. Nah itu teh. Di badan. Di badannya kakak. Menyembuh mata minusnya. Hadi bakalan. Benernya kan skincare juga memang perlu kan buat kita kayak Kesehatan, iya, benar. untuk merawat diri kita, untuk menjaga fisik kita, pemenuhan kita sebagai hamba Allah lah gitu, menjaga kita gitu. Keindahan dan Nah, kebersihan. Iya, Ya, betul oke. sekali. Menurut kamu gimana sih pengorbanan orang-orang dalam memenuhi standar kecantikan itu tadi? Mereka tuh korban ya, Korban dari beauty standar itu sehingga berusaha. Tadi karena kita mudah sekali untuk mengakses sosial media, terus kita melihat ada yang lebih cantik dari kita pingin untuk seperti mereka. Akhirnya kita tuh berusaha untuk memenuhi itu gitu. Ada yang mulai dari belajar make up, gitu, belajar merawat diri. Itu bukan salah ya, itu bukan salah, tapi dengan berfokus ke situ gitu, bukan jadi fokus utama kita. Terus juga ada yang memenuhinya dengan cara operasi plastik gitu ya. Dan
terus dot lemak, biar putih. oh iya suntik putih juga. Itu nggak murah ya, memaksakan gitu demi cantik yang dikatakan orang-orang di sosial media. Ya nggak cuma suntik putih gitu kan, sekarang kayak ke make up juga ada tatonya, sulam alis. Ya benar-benar sulam alis, terus Kepot di juga apa sih suntik itu sampai ada eyelash extension. Bulu mata kurang panjang di eyelash extension. Kelopak itu loh, kelopak yang Oh iya, ada kelopak. Iya, gitu juga kan. di Korea itu udah terkenal banget, jadi hadiah yang udah lulus tuh operasi kelopak mata kalau di Korea. Yang jadi fokus di hidupnya itu, jadi mereka menghalalkan segala cara akhirnya karena tadi apa namanya, biaya untuk memenuhi itu semua tuh nggak Sampai cuma ratusan juta. ada yang sampai memberikan keperawanannya gitu, ada yang sampai melawan orang tuanya, Madorotnya banyak lah. menjual motor orang tua, Pinjol. Oh, jual ginjal orang tua. ya Pakai uang kuliah juga. Ya pokoknya jadi timbul masalah ya, baru akhirnya lah. menghalalkan segala cara kan untuk memenuhi standar kecantikan. Kita kan umat muslim ya. Nah, jadi kita fokusnya ke Islam aja ya. Ya. Nah, dalam Islam sendiri, kecantikan itu nggak diukur dari fisik semata. Bener nggak sih? Kamu nanya? Iya. Nah, itu tadi kata Nopi ya, inner beauty gitu, dari dalam. Cantik itu dilihat dari hatinya, perilakunya, perbuatannya. Dan yang terpenting itu ketakwaan kita kepada Allah. Sebenarnya Islam itu nggak melarang kita untuk cantik, nggak melarang. Tapi kita itu harus tahu dulu cantik yang diridhoi itu seperti apa. Nah, bener. Jangan sampai kita itu sibuk dengan mempercantik, pengen putih, pengen tinggi, pengen langsing, sampai kita lupa gak sholat, nggak ngaji gitu ya, Karena galau tadi kan, Terus nggak happy jadinya. Iya benar nggak happy. nggak bersyukur, malah insecure terus kan. Mana gitu Pak, mana posisi kita sebagai hamba Allahnya itu. Ada contoh dari sahabiah juga ya, seperti Sumayyah. Kalian pasti tahu ya Sumayyah. Sumayyah itu syahidah pertama yang rela sampai ditombak kemaluannya ya, sampai ke sini Mempertahankan untuk keimanan. mempertahankan keimanan. Kalau kita tanya Sumayyah itu orang yang cantik gak sih? Dalam keterangan itu Sumayyah itu seorang budak yang berkulit hitam, tapi Sumayyah itu menjadi ahli surga gitu. Kan Masya Allah ya. Padahal dia itu direndahkan lah waktu zamannya. Terus ada juga Saudah. Nah, Saudah itu istri Rasulullah setelah Khadijah. Saudah itu gendut, hitam, janda pula. Tapi beliau itu kenapa dipilih jadi istri Rasul? Karena soleha, rela meninggalkan kampung halamannya demi memperjuangkan Islam gitu, dan menyingkirkan pemahaman-pemahaman musyrik gitu. Sulit ya kalau zaman waktu itu menyingkirkan pemahaman musyrik itu, dan dia ahli surga gitu. Nah, jangan salah gitu, pada zaman Rasulullah pun standar cantik itu udah ada ya Bu ya. Bisa jadi memang ada gitu standar kecantikan, karena memang hadis juga kan disebutkan ya, nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, kedua karena keturunannya, 3 karena kecantikannya, dan yang paling utama adalah karena agamanya. Jadi cantik di sini tuh disebutkan ya, berarti memang dari dulu tuh emang cantiknya memang dipandang ya, dipandang, dijadikan tolak ukur sama dijadikan tipe gitulah ya, tipe inceran. Tapi juga kalau kita misalkan yang cantik di dunia, belum tentu itu yang ahli surga. Iya, Sedangkan benar. yang jelek ahli neraka enggak ya, enggak juga. kayak gitu. Mentang-mentang surga itu indah dan di dalamnya itu hanya yang cantik. Oh, iya, benar ya. Juga hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Seperti Bilal bin Rabah, hitam kulitnya legam gitu, Iya, hitam legam, legam tapi apa? Tapi terompahnya atau sandalnya Saya udah kedengeran di surga. Udah kedengeran di surga, berarti Masya Allah ya. berarti udah di surga gitu kan. Sedangkan Sandalnya doang loh, ya? sedangkan Fir'aun yang good looking gitu ya, Good looking, tapi kaya raya, gitu. punya jabatan. Semua punya ya, Semua punya, hak tapi- asal wanita tidak menjamin. Jadi memang karena kita Islam ya, karena kita muslimah khususnya, jadi memang apa-apapun harus kita tuh merujuk kembali ya ke Islam. Bagaimana, apakah Islam itu memandang cantik itu boleh atau tidak, perlu atau tidak, ya sama ya tadi sebagaimana disebutkan sama teman-teman semua, memang cantik itu memang tidak dilarang kita untuk cantik, untuk merawat tubuh, merawat kulit, membeli skincare yang memang sesuai kebutuhan dan sesuai budget lah ya, yang sesuai kemampuan kita gitu, tidak memaksakan juga untuk beli. Kita tuh harus menerima ya apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita ada, kalau kita dalam Islam itu sering ikut kajian-kajian, pasti akan dibahas masalah qada dan qadar ya, khususnya itu di bab masalah qada.
Kodo itu dimana kita itu diciptakan, manusia itu berada di dua area. Area yang dikuasai dan ada area yang menguasai. Kalau area yang dikuasai manusia berarti manusia itu bisa memilih di dalamnya gitu lah. Ada mukhayyar ya. Mukhayyar, kita bisa memilih dan kita bisa campur tangan di dalamnya. Nah, kalau di ranah yang menguasai manusia ya berarti menguasai itu ya. Jadi kita nggak punya apa-apa, nggak bisa punya andil apa-apa. Nah, di ranah yang menguasai manusia inilah kita nggak akan dihisab. Contohnya kayak kita dilahirkan fisiknya seperti ini, hidungnya, matanya, ya bentuk rahang, susunan gigi ya seperti itu. Itu semuanya kan memang ada di ranah yang menguasai manusia. Nggak akan dihisap, intinya itu nggak akan ditanya nanti di akhirat. Terus kayak meninggal dalam keadaan kena peluru nyasar, itu nggak akan dihisap. Kenapa kamu mati karena peluru nyasar? Nggak akan dihisap. Nah, cuma masalahnya kalau sudah diubah, sebenarnya fisik ini ya, fokus pembahasan kita sekarang ada di ranah yang menguasai manusia, tapi yang ini diubah. Akhirnya kan jadi ketarik, tadinya nggak usah dihisap karena diubah-ubah jadinya dihisap. Kecuali memang ada hal-hal yang mungkin mudarat ya. Kalau mudarat boleh, kayak misalnya kena luka bakar. Kena luka bakar mungkin harus dioperasi, ada berubah sedikit, tapi karena betul-betul rujukan dokter juga ya, demi kesehatan juga. Jangan insecure juga karena kita udah diciptakan sebaik-baiknya, kayak di surat At-Tin tuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad gitu ya, laqad tuh benar-benar jelas banget, sungguh aku telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya udah gitu, berarti emang Allah tuh terbaik gitu seperti ini. Adapun mungkin yang ada yang cacat atau yang spesial lah ya, ada yang spesial itu berarti ada tambahan pahala lain dan kalau dia sabar, itu terbaik untuk dia. Itu terbaik untuk dia. Sebenarnya it's okay untuk tadi skincarean, terus kita belajar make up untuk terlihat fresh, jadi nggak kelihatan kayak Kucel gitu. males gitu. Biar kita juga kelihatan gitu lah sebagai seorang muslim tuh seka gitu ya. Rapi. Tapi kalau misalnya kita udah bener-bener fokus untuk merubah apa yang udah Allah kasih, itu yang salah. Itu ya udah kita terima aja gitu. Karena Allah itu bukan melihat kita peseknya, dak. Peseknya bukan berarti kita nanti akan masuk neraka. Tapi Allah itu melihat bagaimana kita menerima qada dari Allah itu. Jadi kita fokus ke yang me-nya, bukan ke yang di. Kalau misalnya dikasih pesek, dikasih kulitnya hitam, itu nggak akan Allah hisab gitu. Rasa syukur kita juga nggak sih? Nah itu kita harus fokus ke rasa syukur kita gitu. Oh Yang iya, namanya apa tadi? merawat, Menyayangi badan kita, menyayangi badan kita dengan tadi merawat gitu. membuat badan tidak caur. But it's okay to be black, it's okay to be short nose, it's okay to be fat. Gitu. As long as we love yourself, that's a beauty. Thank you so much guys. Intinya cantik itu bukan hanya dilihat dari fisik, tapi ketika kita bisa menyebarkan kebaikan untuk orang lain, Masya Allah. ketika kita bisa menjaga kemaluan kita, ketika kita bisa mencapai ridhonya Allah, itulah kecantikan yang paling tepuk tangan untuk kita semua. Ubahlah insecure-mu menjadi bersyukur. Kita semua cantik dengan porsi kita sendiri. Sesuai porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Koreksi kita kalau ada kesalahan dan tambahin juga ya menurut Kita diskusi di kolom komentar ya, kita terima kritik dan sarannya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. See you on our next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. @tupi_.